Jadi kami minta beliau untuk melihat, jadi punya feeling, lihat langsung mengenai sirkuit ini. Tadi pagi kami berangkat dari Jakarta, siang. Diharapkan tak akan terjadi masalah. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika mendapatkan alokasi dana besar. Berapa ya biayanya? Diketahui dana sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan, terutama soal sampah. Kepala Dinas PUPR Ridwan Syah mengatakan, sewaktu rapat bersama Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meminta tambahan anggaran untuk DPSP menjadi 18,9 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kemenko Marves, bakal menuntaskan seluruh permasalahan 5 wilayah daerah pariwisata super prioritas atau DPSP. Untuk menunjang rancangan tersebut, pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran sebesar 18 triliun rupiah. Dana sebesar 2 triliun rupiah untuk KEK Mandalika bakal digunakan dalam jangka waktu 2023 hingga tahun 2024. Kami bersepakat untuk lebih menekankan perihal masalah sampah dan energi terbarukan, ungkap Ridwan setelah melakukan rapat bersama Wakil Gubernur NTB di Pendopo Wagub NTB pada hari Senin tanggal 18 Juli. Penanganan sampah sangat penting. Bahkan Menko Marves Luhut khusus menekankan bahwa masalah sampah di KEK Mandalika beserta seluruh kawasan penyangga harus terselesaikan pada tahun 2023. Seperti di TPA Konggok, Lamar, Pengenggat, dan Lingsar. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas untuk memastikan bahwa dana sebesar 2 triliun rupiah tersebut cukup rasional untuk dilaporkan ke Kemenko Marves dalam menangani masalah persampahan dan energi terbarukan di KEK Mandalika beserta kawasan penyangganya. Apabila tidak rasional, kemungkinan besar dana tersebut bakal tidak dianggarkan. Senada dengan upaya pengelolaan sampah di atas, Wakil Gubernur NTB, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD, mengaku sangat mendukung guna memantapkan kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Wakil Gubernur NTB, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD, menekankan pentingnya pengelolaan sampah pada kawasan tersebut. Berdasarkan arahan dari Menko Marves bahwa kawasan Mandalika harus lebih bersih dari sampah dan harus hijau karena prinsip pengelolaannya berdasarkan ekonomi hijau. Jadi infrastruktur dan lingkungannya yang paling utama. Selain itu, termasuk yang diinginkan dalam rapat yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan adalah pengelolaan sampah, penghijauan, karena di situ ada ekonomi hijau, ujar Wagub. Menurut Wakil Gubernur, penanganan sampah ini sangat penting agar sampah di Mandalika dan kawasan penyangga lainnya harus selesai di tahun 2023. Seperti pengelolaan sampah di Konggok, Lamar, Pengenggat, dan revitalisasi BSF di Lingsar. Semuanya itu menjadi PR bersama karena belum masuk usulan. Sehingga rencana ini nantinya sejalan dengan program unggulan NTB Bersih NTB Hijau. Yang jelas, menjadi goal kita adalah masalah sampah selesai 70% penanganan dan 30% pengurangan. Kemudian, rehabilitasi hutan dan konservasi tanah semuanya harus selesai, tegasnya. Selain itu, kata Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub ini menjadi kesempatan bisa masuk dalam 5 DPSP. Sehingga diharapkan harus betul-betul dimaksimalkan dengan anggaran diberikan pemerintah pusat. Rapat tersebut dihadiri Asisten 2 Setda NTB, Kepala Bapeda, Kadis PUPR, Kadis LHK, Kadis ESDM, Kadis Pariwisata, dan Kadis DPM PTSP. Makin tak sabar saja ya melihat Mandalika bersih tanpa sampah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.